Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik barengan sama gue Taufik Nubu. Hari ini kita akan ngobrolin satu buah MacBook Pro keluaran tahun 2010 yang lagi gue bangkitkan kembali untuk jadi laptop ngetik-ngetik dan juga laptop sekolah online lah. Ini ya, MacBook Pro 13 inch tahun 2010 dengan Intel Core 2 Duo. Wow, that's old. Yuk kita obrolin. Konteks MacBook Pro 13 inch tahun 2010 ini emang dibangunkan kembali untuk menjadi salah satu media belajar anak gue. Ya, sekolah online ya masih tentu akan berjalan, jadi perlu bantuan laptop, ya ini aja. Pas lagi ada, kita coba, kita jajal. Sebenarnya pas awal datang, ini punya adik gue ya, si MacBook Pro-nya, datang, gue coba nyalain, ya masih bisa berjalan dengan cukup baik lah, walaupun emang boot time-nya lumayan lama, terus juga nggak ketinggalan untuk loading time ngebuka aplikasi juga lumayan lama. Jadi dari sini gue udah cukup aware bahwa yang harus di-upgrade, yang paling utama sebenarnya adalah SSD. Si hard disk-nya dirubah jadi SSD. Cuman sekalian karena harga RAM-nya juga sekarang sudah cukup terjangkau, RAM yang tadinya ada 4GB di laptop ini gue naikin menjadi 8GB. Untuk gantinya sendiri juga sebenarnya simpel banget, lo tinggal ngebuka bagian backdoor bawahnya ini aja. Terus setelah itu lo tinggal angkat dan lo ganti hard disknya menggunakan SSD yang lo pengen. Kali ini gue menggunakan Lexar mereknya. Terus untuk RAM-nya juga lo tinggal buka cantelannya dan lo masukin. Gue menggunakan merek Samsung kali ini, satu kepingnya 4GB, jadi ada 8GB di laptop ini. Selesai, tutup, gue tinggal nyalain MacBook-nya sambil tekan tombol Options Command R untuk masuk ke Internet Recovery. Begitu Internet Recovery-nya muncul, jangan lupa ke Disk Utility dan juga erase si SSD lo. Gunakan format jurnal dan pilih GUID Partition. Setelah itu baru install macOS-nya. Karena lo menggunakan Internet Recovery, most likely lo akan mendapatkan OS paling akhir yang bisa diinstal. Kalau ini gue dapatnya adalah High Sierra. Kalau lo mungkin pengen dapetin macOS yang lebih rendah, lo masih bisa beli atau bikin bootable USB flash drive. Itu lo tinggal cari di internet gimana caranya. Lo bisa, mungkin lo pengen ke El Capitan atau mungkin ke Sierra, tapi gue sendiri based on experience, penggunaan High Sierra is actually not bad, bahkan lebih baik dibandingkan Sierra. Untuk performa sendiri, tentu gue nggak berharap banyak. Kita bisa ngelihat di sini Geekbench 5, gue dapat single core-nya hanya 331 dan multi-core score-nya 585. Tapi ini kalau diterjemahin ke penggunaan sehari-hari, kayak misalkan gue bikin proposal pakai Keynote, atau juga ngetik-ngetik script menggunakan Pages, atau malah hanya menggunakan Google Docs, hitungannya ya aman-aman aja. Satu hal yang agak bikin gue concern di sini adalah apakah SSD-nya bisa berjalan dengan maksimal apa enggak. Dan bener aja, untuk read-nya gue hanya bisa mendapatkan angka 255, sementara write-nya 203. Jadi it is what it is, tapi gue sendiri tidak terlalu bermasalah karena lagi-lagi experience harian gue menggunakan laptop ini untuk pekerjaan-pekerjaan ringan, baik mau ngebuka aplikasinya, boot up-nya, dan juga di saat melakukan pekerjaannya masih aman-aman aja. Masalah baterai, biasanya kalau lo emang kepikiran pengen menggunakannya sebagai device mobile, MacBook ini umurnya udah lumayan lama, most likely lo harus mengganti baterainya dengan baterai baru. Cuman kalau gue untuk penggunaan hanya di rumah aja, cukup di SSD dan juga RAM aja. Dan gak ketinggalan untuk kameranya sendiri, it's really outdated, walaupun ya bisa kepake, tapi emang tidak menangkap gambar sebaik yang seharusnya. Mungkin kalau lo tetap pengen maksain menggunakan laptop yang satu ini, penggunaan kamera lagi, webcam misalkan, itu masih sangat disarankan. And last but not least, catatan utamanya juga kalau lo emang menggunakan laptop ini dan nantinya akan banyak nonton media, gue coba ngejalanin file 4K aja, hasil rekaman dari kamera gue tidak berjalan dengan baik. Jadi frame dropnya lumayan banyak. So, be mindful dengan file-file media yang akan lo tonton nantinya. Pada akhirnya, video ini gue bikin emang bukan untuk menceritakan, hey gue beli barang ini, gue upgrade dan masih worth it segala macam. Enggak sih, karena emang barang ini ada, terus gue recycle sambil gue bikin videonya. Ya, pengen berbagi cerita aja. Mana tahu juga uangnya balik kan buat jajan si ngerapihin laptop ini. Tapi ya itu aja, mana tahu juga lo emang lagi nyari MacBook lama buat lo restorasi kembali. Feeling gue bilang si laptop 2010 ini, MacBook Pro 2010 ini
it's too outdated, pilihlah paling nggak 2011 atau mungkin mid 2012. Di bawah 2011 saran gue mendingan jangan. Walaupun harganya mulai dari 3,5 juta, tapi yang Windows 3,5 juta itu bisa dapat yang tahun 2014, tahun 2015 ke atas. Sementara ini umurnya dari tahun 2010 loh. Walaupun ada Apple kroaknya, tapi 2010 men. Kalau dipakai ngetik doang ya nggak apa-apa deh. Tapi lebih dari itu, I don't know. Dan apakah ini akan tetap masih long lasting, masih bisa bertahan 2-3 tahun ke depan? I don't know. Mungkin setahun 2 tahun masih bisa. Cuman 3-5 tahun, ya cek channel ini 3-5 tahun ke depan. Mungkin kalau ada cerita lanjutan dari MacBook Pro 2010 ini bakal gue ceritain. By the way, that was the video for today. Semoga jadi satu buah video yang bisa memberikan value buat lo. Dan buat sekarang Taufik Nubo cabut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Skadush.